Halo semuanya, Shalom. Pada hari ini saya akan bercerita tentang perbuatannya yang ajaib. Jadi ini adalah salah satu peristiwa yang saya alami sekitar tahun 2018. Jadi pada tahun 2018 itu adalah awal-awal tahun pertobatan saya. Di awalnya tuh ceritanya tuh saya tuh sebelumnya tuh orangnya suka diramal ya, suka ramalan dan lain-lain. Terus suatu ketika saya cerita sama adik saya, kenal enggak sama orang pinter yang bisa ngeramal. Saya cuma iseng-iseng seperti itu. Terus tiba-tiba adik saya bilang, "Dek, sana loh, ada di rumahnya ini," gitu ya. Suatu ketika saya kok pengen nyoba lah, nah, coba diramal. Nah, terus suatu siang saya pergilah ke tempat peramal itu ya, peramal tanda petik. Setelah saya sampai di rumahnya, saya kaget loh, kok rumahnya seperti ini. Kok ada gambarnya apa? Ada fotonya Tuhan Yesus ya, seperti itu ya. Saya mikir, wah ini bukan orang pinter ini kayaknya rumahnya pendeta ini. Nah, setelah saya sampai di situ, saya ngomong, maksud awal saya tuh pengen diramal, ternyata saya ya juga diramal di situ. Malah saya didoakan, oh kamu tuh gini, kamu punya masalah ini. Udah, ya, semenjak itu saya didoakan, kemudian saya belajar sedikit dan mulai bertobat lah istilahnya ya. Saya sudah mulai tidak suka diramal lagi. Nah, terus ini kan setelah beberapa kali pertemuan ya, nggak sering lah, mungkin 2 atau 3 kali. Suatu hari ya pagi-pagi, kalau nggak salah, lupa saya hari Jumat atau Sabtu, ini ibu pendeta ini telepon saya, "Win, minta tolong saya dicarikan tiket untuk pergi ke Jakarta PP ya." Jadi ibu pendeta ini minta tolong saya untuk belikan tiket pesawat. Nah, ya sudah, saya bantu ya, saya carikan lewat aplikasi. Terus saya juga ngomong sama adik saya, "Ini wes bener apa belum untuk pembelian tiket pesawatnya, untuk dicek ulang gitulah." Terus waktu itu kan adik saya juga ikut didoakan ya, ikut berdoa juga ya. Kemudian secara nggak langsung tiba-tiba adik saya ngomong, "Wes tak bayarane tiketnya ini ibu pendeta ini." Ibu pendeta ini sudah sepuh ya, sudah umur 70 ke atas. Tiba-tiba tergerak hatinya. Nah, waktu itu tiketnya kalau nggak salah harganya sekitar ya mendekati 2 juta ya, mungkin 1,8 sekian lah mungkin ya. Terus saya mikir, ini kan adik saya kan baru menikah ya, mungkin masih butuh dana lah, pekerjaannya juga masih baru mulai ya. Saya ngomong, nih paruan aja wes, aku juga merasa ya sudah dibantu lah, didoakan, saya tak bantu wes separuh 50-50. Nah, berarti kalau di total ya separuh itu ya sekitar 900.000 lebih lah, kurang lebih segitu ya. Terus batin saya, wah Tuhan, ini kok aku nggak pernah ngasih orang baru kenal segini banyaknya. Buat saya segitu banyak lah ya, beri orang baru ya 2-3 kali ketemu langsung berani untuk belikan tiket pesawat PP ya. Terus setelah deal sudah dibayar, mikir, Tuhan kok banyak yo. Nah, saya mikir gitu, wes Tuhan, wes bene wes, saya tak belajar ikhlas lah. Moga-moga ya Tuhan seneng, wes pokoknya masih bergumul di dalam hati. Nah, mari gitu tetap masih dalam pikiran ya. Itu kira-kira hari Jumat atau hari Sabtu sudah deal, sudah bayar. Pokoknya wes tak mantep nih dalam hati, semoga-moga ikhlas wes gitu toh. Jadi tiketnya itu Seninnya,
kalau nggak salah tuh Agustus ya, awal Agustus, pulangnya hari Kamis. Anggap aja tanggal 1 pulangnya tanggal 4. Nah, terus hari Seninnya kan saya juga kerja lagi. Tiba-tiba itu pagi-pagi ada seorang mbak-mbak ya datang, ya masih kenal juga sih, ngomong, bicara sama saya, minta tolong, dok bisa nggak hari nanti ikut baksos hari Kamis untuk pembukaan apotek ini. Nah gitu ya, kapan? Nah, Kamis pagi ceritanya gitu, Kamis pagi. Ya wes, berarti saya harus tutup klinik saya gitu kan. Wes nggak apa-apa wes, ya tak nih wes, hitungannya bantu orang baksos gitu. Nah terus ya sampai hari Kamis saya pergi ke tempat itu pembukaan apotek ya untuk baksos. Ya udah, baksos ya seperti biasalah pengobatan masyarakat. Ini sebelum COVID kan, 2018. Setelah baksos, tiba-tiba pulang dikasih amplop saya. Nah biasanya kalau dokter baksos tuh ya paling dikasih nasi kotak atau sama aqua gelas ya, atau roti sama minum gitu aja lah biasanya. Nah ini saya pulang dikasih amplop, loh apa ini kok dikasih amplop? Ya itu sebagai gantinya dok, katanya gitu, gantinya praktek. Udah, terus saya pulang sampai rumah, saya buka amplopnya, kasih, ternyata isinya adalah uang. Saya hitung uangnya, loh kok banyak, tak hitung dan ternyata totalnya adalah 1 juta rupiah. Nah, ini buat saya aneh ya. Selama ini saya beberapa kali sudah sering baksos, ya enggak pernah lah dokter baksos kasih uang, paling ya tadi makanan ya. Ini kok dikasih amplop, kok tumben-tumbennya 1 juta lagi. Nah ya kalau baksos kayak gini tiap hari ya saya seneng malah ya. Ya saya mikir, kok ya aneh ya, kok rasanya kayak saya kayak disusui sama Tuhan gitu. Jadi sama tanggalnya mbaknya datang sama tanggalnya baksos, sama dengan tanggalnya tiket pesawat tadi, tiket pesawatnya Ibu Berita berangkat Senin pulang Kamis sama. Nah ini buat saya pengalaman yang sangat luar biasa ya. Jadi istilahnya diganti sama Tuhan. Ya, kita benar-benar wes kita colne, kita ikhlas, oh ternyata sama Tuhan itu diganti, malah disusui 100.000 lah kurang lebih. Itu udah dikasih makan sama minum lah, ya lumayan dapetin saya gitu. Jadi ya buat saya ini pengalaman iman yang sangat luar biasa ya. Jadi memang benar perbuatan Tuhan itu kalau kita benar-benar ikut, kita imani, benar-benar dapat. Jadi kalau kita anggap sekedar hoki ya mungkin udah ya dapat 1 juta udah seneng gitu. Tapi kalau ini karena iman kita ya, itu kayak sukacitanya tuh double lah, lebih. Nah jadi kita harus berani ya, dikit-dikit kita belajar ikhlas ya. Terus kita bergerak semuanya di dalam doa sesuai dengan rencana Tuhan ya. Jadi ini pengalaman saya yang tidak akan pernah saya lupakan, bahwa Tuhan itu memang benar-benar memelihara kita. Jadi kita tidak perlu khawatir kalau memang mungkin pekerjaan Tuhan minta ya, kita akan harus berani memberi ya. Ya, sekian video kali ini, semoga memberkati semuanya. Terima kasih.